Beda harga sekitar 41.500.000. Gue bakal bikin komparasi Stargazer Car10 X Prime dan Stargazer Car10 yang Prime biasa. Kira-kira mana yang paling worth it buat dibeli ya? Jadi mobil ini dijual 391.900. Nah, yang Car10 Prime doang ini 350.400. Kuncinya sama persis seperti ini, ada tombol lock nih. Tombol lock, unlock buat nyalain mesin sama buat buka bagasi belakang. Sama-sama manis, sama persis. Kalian nggak bakal bisa bedain. Dan dari tampak depan, fascia depan, kelihatannya memang serupa tapi nggak sama. Tapi kita lihat yang Car10 X dulu deh. Jadi di sini itu grillnya itu beda nih ya. Grill terus ini logonya warna hitam, kamera 360. Dan ini juga beda, grillnya juga beda. Grillnya beda, terus bentuk ini juga beda nih. Nih tampilnya kayak ini juga beda. Ini uniknya ya, yang ini kan X ya, SUV ya. Terus ini bahan dop, ini warna-warna silver pakai. Tapi yang Car10 di sini malah bahan dop kayak dibalik gitu loh, biar beda. Ini grillnya juga beda, belum ada dilengkapi dengan kamera 360. Perlampuan LED semua, cuman belum dilengkapi dengan kayak fog lamp. Tapi sensor-sensor ada dan sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Termasuk sudah ada kayak forward collision, blind spot, lane keeping assist, lane following, sudah lengkap semua. Kalau kita ngomongin mesin, sebenarnya keduanya memakai mesin yang sama, 1500 cc, tenaganya sekitar 115 PS, torsinya sekitar 143 Nm. Dapat peredam keduanya dan transmisinya IVT, Intelligent Variable Transmission. Uniknya tuh dia lebih bagus dibanding CVT ya. Jadi ngejaga RPM-nya itu rendah, tapi sekaligus sangat responsif dan terkenal kuat nanjak. Dan teman-teman mungkin yang sudah pakai Stargazer yang model lama, mesinnya masih sama-sama ini. Coba dong sharing di kolom komentar, kira-kira apakah benar kuat nanjak apa enggak? Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra, Sales Consultant dari Hyundai Bintaro yang bertepatan di samping dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Mobil di samping Vindra ini, Hyundai Stargazer Car10 Prime, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 15% atau 40 jutaan aja. Dan di mobil samping kiri Vindra ini, Hyundai Stargazer Car10 Smart, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 15 jutaan atau mulai 38 jutaan aja. Nah, Hyundai Stargazer Car10 X bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 15% aja atau 40 jutaan aja. Ya, di Hyundai Bintaro ada banyak promo yang menarik yang sayang banget untuk Bapak Ibu lewatin. Yaitu promo bunga 0% selama 1 tahun, DP ringan 15%, opsi pembayaran syariah, opsi balloon payment, cuti angsuran selama 1 tahun, tenor panjang sampai 8 tahun, banyak berbagai macam promo yang sayang banget untuk Bapak dan Ibu lewati. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk melihat mobil Hyundai barunya, test drive mobil Hyundai-nya atau trade-in mobil lama ke mobil barunya, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro atau menghubungi Vindra di nomor 081 333 999 141. Ditunggu kedatangannya ya. Nah, kalau dari tampak samping, sebenarnya velgnya itu berbeda kembangnya ya. Cuman dia profil bannya sama 205, 50, ring 17. Cuman yang beda adalah di sini ada set nyebut apa ya? Over fender atau wheel arch nih. Ini bahan dop sehingga kelihatan lebih kokoh ya. Dan di bagian sebelah sini ini roof railnya beneran. Roof railnya beneran kuat, sedangkan kalau yang Stargazer yang Car10 biasa itu hanya aksesoris. Set skirtnya juga beda. Dan yang saya suka, dia tuh punya fitur yang unik teman-teman. Keduanya sama persis. Jadi pada saat kita pencet lock semua, dia spionnya tuh juga langsung nutup semua. Tapi ketika kalian bawa kunci dan mendekat, dia nanti otomatis langsung ke buka sendiri. Bedanya, ini sudah ngambil dengan kamera 360. Dan tangki BBM dia letaknya sebelah kiri. Kalau saya baca di brosur, itu bisa muat sekitar 45 liter. Pakai apa mas? Pakai RON 92 dong. Masa pakai Pertalite? Ngomongin belakang ya, tentunya sudah dilengkapi dengan fitur Smart Sense yang tadi saya cerita, sudah dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert. Jadi pada saat mundur, ada mobil, motor yang lewat, dia akan ada alertnya, bahkan paling ekstrimnya dia bakal ngerem sendiri. Jadi mobil ini memang sangat bawel, tapi semua demi keamanan. Tampak belakang, yang beda apa? Tuh, sama-sama antena sudah shark fin, itu warna hitam, spoiler,
Ada helm lem, defogger tidak ada, wiper ada, emblem Stargazer warna hitam, ini juga logonya warna hitam, dan di sini tuh berbeda dengan yang Kartens biasa. Ini kan bahan dop nih, bahan silver, sensor-sensor. Sedangkan yang Kartens biasa kebalik nih, ini bahan dop, yang ininya warna silver, sensor-sensor. Nah ini lebih elegan-elegan, yang Kartens X itu lebih sporty-sporty. Tapi keduanya punya fitur unik. Pada saat saya pegang kunci sama-sama, ketika kita buka bagasi, dia akan ngebuka teman-teman ya. Dia ngebuka, yang Kartens Prime juga, ini juga ngebuka. Nih, tapi keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Jadi buat teman-teman yang misalkan naruh barang belanjaan atau istirahat di rest area, nggak perlu takut khawatir ada orang menyelinap keempat pintu lainnya karena aman. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup, keduanya sama persis. Dan pada saat teman-teman nutup, lampunya nyala. Lampunya nyala, dia otomatis langsung terkunci. Tapi saya mau kasih lihat dulu, pada saat dipencet unlock, teman-teman lihat ya lampunya. Yang sekarang itu menurut gue jadi lebih ganteng dibandingin yang model lama. Udah pas di Stargazer Kartens X ini berasa mewahnya dapat banget. Pertama, joknya udah kulit semua, plafonnya hitam semua, warna hitam. Ini sudah electric seat, driver only. Dan kalian jangan bingung tuas personalnya di mana, karena dia sudah shift by wire, dia taruhnya di sini. Dilengkapi dengan pedal shift juga. Setirnya sudah tilt teleskopik, ya kan? Kamera 360. Terus tenang aja, buat teman-teman yang masih suka old school kayak saya gitu ya, masih ada tombol-tombol fisik untuk AC-nya, tapi untuk kayak nih pengaturan AC-nya dia sistem sentuh. Dia ada defogger depan, belakang doang yang nggak ada gitu loh. Dan akibat tuas persnelingnya dia letaknya di sini, sehingga di sini ada ruang kosong, bisa buat simpan-simpan barang, port USB dan Type C. Karena ini saya lagi konekin dengan Apple CarPlay-nya, wireless charger ada di sini. Ini makin nambah mewah ya. Jadi ada ini soft touch, ada jahitan asli. Nah di sini ada shortcut ini, park sensor, kamera 360, drive mode ada di sini, electric park brake, auto hold, ada ventilasi jok loh di sini, ada konsol juga. Jadi benar-benar di sini mewahnya tuh dapat banget ya. Lampunya automatic, wipernya belum, tapi uniknya adalah pada saat kalian nyalain lampu dia ada indikator yang nyala. Nah kalau di Stargazer yang Kartens biasa, yang Prime biasa bukannya X, ini joknya masih tuh ya, elektriknya belum ada. Yang X udah elektrik kan, electric seat. Terus nggak ada kayak ventilasi jok juga nggak ada, belum full kulit, hanya sebagian ya kan. Jadi bahannya fabric sama artificial, airbag juga sampai di pilar-pilar, setirnya sama-sama tilt teleskopik juga. Cuman di sini dia tidak ada shift by wire karena transmisinya dia letaknya di sebelah sini. Electric park brake, auto hold, wireless charger juga sudah ada, power outlet juga ada. Terus kayak misalkan head unitnya sama meter kasarnya sama, termasuk tombol-tombol AC juga sama. Jadi dia masih ada tombol fisik juga. Defoggernya depan ada, belakang nggak ada, tapi semburannya atas bawah dia cukup lengkap. Jadi sini juga ada shortcut untuk navigasi sama mapsnya juga. Jarak kepala tentunya sama persis karena masih sama. Visibilitasnya cukup oke karena ada tambahan kaca kecil di sebelah situ. Dan yang mungkin kalian kemarin cari cacatnya adalah dashboardnya nutupin banget, sekarang udah enggak karena ini mirip banget sama mobil listrik. Yang beda lagi, speakernya ini masih belum Bose. Bose atau Bose ya bacanya ya, Bose kali ya. Spion dalam di N-Night biasa, sun visor yang ada kaca cuma sebelah kiri doang, tapi perlampuan masih halogen, tombol bluelink-nya masih ada keduanya. Seperti biasa tes speaker ya. Di luar agak senyap ya. Kita tutup dulu. Ini sudah connect Apple CarPlay. Nah, yang saya suka di Stargazer ini dia punya fitur mute. Jadi pencet mute dia langsung otomatis mati. Tapi kalau kalian mau dengerin lagi tinggal itu sepele tapi nggak semua bisa. Nah, speakernya menurut gue jauh lebih bagus ini. Jadi wajar banget beda 40 juta dibandingin yang Stargazer Kartens biasa. Kalau nonton Netflix di baris kedua kayak gini kan nggak nyaman ya. Tenang, di Stargazer Kartens X sudah dikasih tuh seat back table maksimum 3,5 kilo. Jadi kalian bisa taruh
handphone kalian di sini. Tuh, nggak bakal copot-copot ya kan. Seatbelt pocket juga ada port USB Type-C nih. Type-C sih dua-duanya. Ada tempat minum juga. Joknya kan udah kulit semua, captain seat, terus ada Exovic juga. Nah kalau captain seat nambah sekitar 3 jutaan, tapi nanti kalau kalian pengen lebih yakin tanya sama Mas Findra aja. Jarak kepala juga cukup tinggi, dan enak ya kalau buat masuk ke baris ketiga, karena jok captain seat enak nih tuh. Lega, jadi kalian tuh nggak merasa terkungkung. Nih, ini agak tegak ya. Tuh, ini masih ada sekitar 4 ruas jari, ini juga udah full. Dibikin paling rebah, jarak kepala masih ada sekitar 5 ruas jari. Ada tempat cup holder juga, ada safety belt. Jadi meskipun kalian duduk baris kedua maupun ketiga, jangan lupa pakai safety belt ya buat keamanan ya. Sama-sama ada seat back table juga, maksimum 3,5 kilo. Ada cantolan gorengan juga di sebelah sini, cup holder. Captain seat sama-sama, bener-bener cuma bedanya sama punya yang X itu bener-bener cuma bahan jok doang. Port USB juga ada, sama plafon ini warnanya beige, lebih terang, lebih mudah kotor nggak sih? Tapi sekaligus bikin kesannya tuh lebih lapang sih sebenarnya. Baris ketiganya juga sama persis, tuh sama persis. Tempat cup holder, power outlet juga, safety belt juga. Ini kalau dibikin paling tegak, kalau dibikin lebih rebahan, nah kayak gini. Jadi teman-teman, beda sekitar 41.500.000, kalian lebih pilih yang mana? Carten Prime biasa atau Carten X? Nah ini pertanyaan klise ya. Bedanya sekitar 40 jutaan. Pilih Carten X Prime atau Carten doang tapi yang Prime? Pilihan sulit Mas Teguh, karena dua produk ini sama-sama bagus dan segmentasi pasarnya juga beda. Jadi saran Findra sih, dan kebetulan saya cerita dikit kemarin sewaktu di Gias dan event anniversary kemarin itu banyak banget kita untuk taken yang ngambil 2 unit ini. Nah jadi keputusannya saya kembalikan ke Bapak dan Ibu. Saran Findra sih, sebelum Bapak dan Ibu mengambil keputusan, saran Findra cek unit dulu, test drive dulu, hubungi Findra dulu agar Bapak dan Ibu bisa mendapat offer yang lebih baik daripada offer yang sudah Bapak dapatkan. Ditunggu ya kontaknya. Soalnya sebenarnya keduanya tuh memang berbeda segmen. Jadi memang yang Carten X ini lebih SUV ya. Teman-teman bisa lihat roof rail-nya kokoh beneran. Sedangkan kalau Prime ini bisa dipasang nggak? Aksesoris. Oh berarti nggak sekokoh ini? Betul. Oke, terus ini segmennya tuh low SUV, yang ini tuh belum. Ya, terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman bisa mau nanya-nanya harga bisa langsung sama Mas Findra aja. Dan kalau masih bingung harus apa Mas? Harus hubungi Findra dulu aja, nanti kita test drive cek unitnya. Findra bantu setiap permasalahan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Bye-bye.